Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, tuan guru, ustazah, jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji, mempelajari, mengambil pelajaran kitab Fiqhus Sirah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Itu sirah perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtanihi fardudu ilayya 'inda hajat ilaih wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini, kitab Fiqhus Sirah ini, kalau ikutkan tulisan, maka hijrah ini Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti menggabungkan satu kali saja dalam pembahasan. Sebenarnya hijrah ini bukan satu kali, cumanya kitab ini fokusnya ialah bukan semata orang tahu sirah Nabi, bukan semata faham perjalanan hidup Rasulullah, akan tetapi yang beliau nakkan orang ini mengambil pelajaran daripada sirah Nabi. Maka Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti di dalam kitabnya ini yang ada di depan ini hanya sepintas saja. Contohnya hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-puan yang dikasihi Allah, maka kita ingat-ingat sekejap pada masa sahabat Nabi hijrah ke Habasyah, Ethiopia, Raja Najasyi, Ashama bin Ajhar dilindungi, para sahabat dilindungi oleh raja yang sangat masyhur dengan keadilannya, sangat adil, sehingga orang-orang muslim sahabatnya Rasulullah hijrah ke Habasyah itu dilindungi. Orang kafir tak suka. Kenapa? Karena nantinya mereka risau kekotoran mereka, kejahatan mereka terungkap, dan mereka risau Islam makin kuat. Maka itu dia tak suka. Diutuslah dua orang untuk menghasut Raja Najasyi supaya Raja Najasyi ini nak mengembalikan mereka, orang-orang muhajirin. Muhajirin ini maksudnya orang-orang yang berhijrah. Pada pertemuan sebelumnya ditemukanlah dua belah pihak. Raja Najasyi karena beliau itu adil, dua belah pihak berjumpa depan-depan. Itulah yang saya sebut tadi, bahwa Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti nakkan kita mengambil pelajaran. Jika ada pertikaian, kena dengar kedua belah pihak. Menurut orang kafir mengatakan, wahai tuan raja,
Ini anak-anak saudara kami. Mereka lari daripada keluarga, musyrik, keluar daripada agama, murtad daripada agama nenek moyang, mencaci maki nenek moyang, menghina berhala-berhala, dan seterusnya. Ini menurut orang kafir. Menurut para sahabat yang diwakili oleh Ja'far ibni Abi Thalib, yakni putranya Abi Thalib, mengatakan, wahai Tuhan, dulu kita ini kaum jahiliyah, orang-orang, minta maaf, orang-orang yang jahil, yang bodoh, memakan bangkai, menikahi emak sendiri, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor, yang hina, memutuskan silaturahim, tak menolong orang yang lemah. Ini kebiasaan orang Arab. Dalam perniagaan, siapa yang tak berjaya tidak akan ditolong. Ini orang-orang Arab, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir. Yang lemah ditindas, mengambil hak orang lain itu sudah biasa. Tuan Raja, itulah dulu kami. Sambung Abi Thalib, Ja'far ibni Abi Thalib mengatakan, kemudian diutuslah seorang nabi daripada kalangan kami. Karena nabi itu daripada kalangan kami, daripada kaum kami kenal daripada dia kecil. Perangai dia daripada kecil kita kenal, akhlak dia dari semenjak kecil kita kenal, pribadi dia semenjak kecil kita kenal. Nabi daripada kalangan kita ini daripada kecil tak pernah satu kali pun melakukan kidab, melakukan tipu, tak pernah satu kali pun. Selalu amanah, jujur, dan Nabi Muhammad ini terkenal dengan akhlaknya yang mulia semenjak kecil. Kadang ada ulama, ada orang soleh pada usia 50 ke atas, 40 ke atas, 70 ke atas, sangat soleh. Dulunya Masya Allah, mangga tetangga, mangga jiran dia ambil, gaduh dan seterusnya. Maknanya apa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi nabinya orang-orang muhajirin ini, mereka sampaikan nabi yang sempurna. Bukan hanya zahirnya, tapi juga akhlaknya daripada kecil terjaga daripada perbuatan-perbuatan kotor. Nabi kita pun mengajarkan kebalikan daripada orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy mengajarkan kita menindas lemah, Nabi mensamakan kita, siapapun orangnya punya derajat yang sama. Nabi mengajarkan silaturahim, orang kafir mengajarkan memutus silaturahim. Orang kafir punya anak perempuan malu, kadang dibunuh. Umat Islam tidak. Nabi mengajarkan kebaikan-kebaikan. Orang-orang kafir mengajarkan keburukan. Nah, orang-orang kafir menyembah bebatuan, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah kayu, menyembah pokok, menyembah bintang, menyembah matahari. Manakala Nabi Muhammad mengajarkan sebaliknya, hanya menyembah Allah semata. Perkataan daripada Ja'far ibni Abi Thalib sampai ke hati Raja Najasyi. Singkat cerita, orang kafir Quraisy, dua utusannya kalah. Tak puas hati, fasa'alahu an-Najasyi ayatslu alaihi syai'an mimma ja'ahum bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min indillah. Ketika para sahabat menjelaskan semua tentang agamanya, Raja Najasyi meminta satu bacakan ayat 2 alaihi syai'an mimma ja'ahum bih. Bacakan ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi engkau. Mimma ja'ahum bi rasul min indillah.
faqara'a alaihi Ja'farun sadran min surati Maryam. Kemudian Ja'far membaca permulaan surat Maryam. Fabaka an-Najasyi, Raja Najasyi menangis hatta khadallat lihyatuhu thumma qala lahum inna hadzal ladzi jaa bihi Isa liyakhruja min mishkatin wahidah. Inna hadza, sesungguhnya ini yang disampaikan oleh Ja'far, walladzi jaa bihi Isa, dan yang datang yang dibawa oleh Nabi Isa, liyakhruja min mishkatin wahidatin, keluar daripada sumber yang satu. Tuan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, pada masa itu dekat tepi-tepi sisi-sisinya Raja Najasyi, uskup-uskup, pendeta-pendeta yang pakar kitab Nasrani. Mereka membawa kitab, buka semua kitab-kitab semua. Uskupnya ada banyak membawa kitab, dibuka kitab. Adakah yang disampaikan oleh Abi Thalib, Ja'far ibni Abi Thalib, sesuai dengan ini apa tak? Kalau tak, maka maknanya orang-orang muhajirin ini kena dipulangkan. Kenapa tuan-puan? Dikarenakan Raja Najasyi ini hanya akan melindungi orang di dalam kawasannya jika orang itu agamanya tidak sesat. Beda agama tidak ada masalah, asalkan agamanya itu tidaklah menyimpang. Sedangkan ini ketika Ja'far ibni Abi Thalib membacakan surat Maryam, Raja Najasyi menangis tak sanggup menahan air mata. Bukan hanya Ja'far dan Raja Najasyi, uskup-uskupnya pun ikut tenggelam dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Nah, mereka tenggelam sebab apa? Yang dikatakan itu memang betul, sehingga kaum muhajirin dimenangkan oleh Raja Najasyi. Bahkan kata Raja Najasyi, agama engkau dengan agama Isa, yakni agamanya kita, ini mim mishkatin wahidatin, daripada sumber yang sama. Apa bezanya? Tuan-puan, ini aturan kita. Aturan kita dalam memaham agama-agama. Agama-agama samawi, apapun agamanya, siapapun nabinya yang membawakan, itu tidak ada beza dengan agama Nabi Muhammad SAW. Tidak ada beza. Tauhidnya tidak ada beza, hanya fikahnya yang berbeza. Tauhidnya sama, mengesahkan Allah. Agamanya yang dibawa Nabi Isa mengesahkan Allah. Agama yang dibawa oleh Nabi Musa mengesahkan Allah. Agama yang dibawa Nabi Daud, kitab Zabur, itu pun mengesahkan Allah. Semua mengesahkan Allah. Maka Raja Najasyi yang faham tentang agama ini, rajanya memang faham agama, dia mengatakan, inna hadza walladzi jaa bi Isa liyakhruja min mishkatin wahidatin. Ini sumbernya satu. Tsummal tafata ila rusulai Quraisyin qailan. Setelah mengatakan itu, Raja Najasyi memandang dua utusan suku Quraisy, orang kafir Quraisy, berkata, in toliko fala wallahi la usallimuhum ilaikuma wala yakaduna. Pergilah kalian semua, pergi sana, pergi, diusir, dihalau. Dua utusan ini yang nak mengambil orang muhajirin dihalau oleh Raja Najasyi. Pergi kalian semua berdua. Fala, maka demi Allah, tidak sekali-kali. Fala, maka tidak. Wallahi, demi Allah, la usallimuhum ilaikuma,
saya tidak akan menyerahkan orang-orang muhajirin kepada kalian semua. Maknanya kaum muhajirin dilindungi oleh Raja Najasyi. Thumma innaha ada faqala lin Najasyi. Diusir, balik ke bilik. Tak terima karena kalah. Dua orang ini memang pakar berdebat, tapi kalah. Kalah karena memang yang berdebat juga sama-sama pandai tahu agama. Kembali lagi, datang lagi ke Raja Najasyi. Untuk apa? Sekali lagi nak hasud. Karena mereka ini tahu orang-orang Nasrani mengira Isa adalah anaknya Allah. Itu yang nak dibuat supaya boleh menghalau orang-orang muhajirin daripada tanah Habasyah. Ayuhal malik, wahai tuanku, tuan raja, innahum yaquluna fi Isa bin Maryam qaulan aziman. Tuanku, mereka ini orang-orang muhajirin berkata-kata yang kotor, yang tidak baik tentang Isa bin Maryam. Raja Najasyi karena Isa adalah nabinya tak terima, tapi nak juga kena dua-dua. Fa arsala ilaihim fasallihim amma yaqulun. Kemudian dipanggil lagi mereka berdua. Mereka semua ini dipanggil lagi untuk menghadap kali kedua. Fa arsala ilaihim fi dzalika. Faqala Ja'far bin Abi Thalib naqulu fihi alladhi ja'a nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Datang lagi, dipanggil lagi orang-orang muhajirin. Wahai Ja'far, wahai orang muhajirin, betul ke apa yang awak katakan tentang Isa bin Maryam? Apa pendapat awak tentang Isa bin Maryam? Karena menurut orang Nasrani, perbezaan antara Islam dan Kristen, Nasrani, cuman itu saja bezanya, sikit saja. Tapi semuanya itu masih murni, masih cantik, masih baik. Kemudian kata Ja'far ibn Abi Thalib, naqulu fihi alladhi ja'ana bihi nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Saya tuan raja, saya akan berkata sesuai apa yang dikatakan oleh Nabi. Jadi saya akan sampaikan pendapat Nabi, bukan pendapat saya, tapi apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, Ja'far berkata, huwa abdullah. Nabi Isa adalah hambanya Allah, wa ruhuhu, dan ruhnya Allah, wa kalimatuhu, dan kalimatnya Allah, alqaha ila Maryam al-adra'a al-batul, yang mana Nabi Isa ini diletakkan di Siti Maryam yang dara. Tuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Ja'far ibni Abi Thalib mengatakan, wa Abdullah. Kisahnya pada masa Nabi Isa lahir ditanya, engkau ini siapa? Ana Abdullah. Ana Abdullah. Tapi orang Nasrani dengarnya ana ibnullah. Ana Abdullah maknanya saya ini adalah hambanya Allah. Ana ibnullah maknanya saya ini anaknya Allah. Nah gitu. Kemudian yang dimaksud rohnya Allah, maksudnya Allah meniupkan roh ke dalam rahimnya Sayyidah Siti Maryam. Padahal Siti Maryam itu wanita suci al-batul, tidak disentuh oleh siapapun lelaki. Maknanya ini Siti Maryam perempuan yang suci, bukan macam perempuan yang lain. Siti Maryam punya kebiasaan, tuan-tuan, kalau kita tengok masjid-masjid yang lama,
Mihrab itu bukan satu, mihrab itu 3. Kalau kita dekat Indonesia ada masjid yang lama 100 tahun lebih, itu mihrabnya 3. Yang tengah untuk imam, yang kanan untuk belah kanan untuk khotib, untuk mimbar khutbah, yang belah kiri itu tafaulan, tabarukan, mengambil berkat. Siti Maryam duduk masjid. Hari-hari i'tikaf ibadah. Makannya macam mana? Hari-hari puasa. Makannya macam mana? Makannya itu daripada malaikat membawakan makanan daripada surga untuk Siti Maryam, karena sucinya Siti Maryam. Wa kalimatihi, Nabi Isa adalah kalimatnya Allah. Maksudnya Nabi Isa itu bercakap langsung dengan Allah, tapi kalamnya Allah tetap bila sautin wala harfin, bukan berupa huruf juga bukan berupa suara. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mendengarkan jawaban Ja'far ibn Abi Thalib, Nabi Isa adalah Abdullah. Fadoroba an-Najasyi biyadihi ilal ardi. Raja Najasyi memukul tanah dengan tangannya dipukulkan ke tanah. Fa'akhoda minha audan. Kemudian dia mengambil satu, ada kayu kecil dia ambil. Sumaqala wallahi ma'ada Isa bin Maryam mimma qulta hadzal aud. Demi Allah, tidak ada perbezaan apa yang engkau katakan tentang Isa bin Maryam dengan apa yang saya yakini dengan Isa bin Maryam, kecuali satu garis daripada kayu itu. Jadi dipukul macam ini tuan-puan, pukul, ambil kayu, digariskan. Perbezaannya tentang Isa bin Maryam antara awak dan saya cuma satu garis ini. Maknanya sangat sedikit. Tsumma radda ilaihima hadayahuma. Setelah betul-betul yakin dengan agama yang dibawa Ja'far itu tidak menyimpang, tidak sesat, hadiah-hadiah yang dibawa oleh orang-orang kafir Quraisy disuruh kembalikan. Wa zadastimsakuhu bil muslimin alladzina istajaru bihi. Jadi tuan-puan, itu kekuasaan Allah. Orang kafir bertujuan datang ke Habasyah supaya Raja Najasyi tidak memberi perlindungan kepada mereka. Rupanya selepas berjumpa depan-depan terbalik, malah zadastimsaku bil muslimin. Raja Najasyi semakin menguatkan orang-orang Muhajirin, semakin melindungi. Wa'adar rasulillah Quraisyin khaibina. Maka orang-orang Quraisy ini kembali dalam keadaan rugi. Wa ba'da fitratin minaz zaman balaghahum islamu ahli Makkah faraja'u lama balaghahum dzalika hatta idza danau min Makkata balaghum annama qad sami'uhu min islami ahli Makkata batilun. Selepas kejadian itu, beberapa selepas itu terdengar berita orang-orang kafir Makkah masuk Islam. Maka mereka pun nak balik ke kampung halaman dia, yang kampungnya, karena hidup di kampung orang lain, hidup di perantauan, menjadi orang asing itu tak sedap. Banyak dukanya berbanding sukanya. Tapi ternyata kabar itu batil, tidak betul. Orang Makkah tetap dalam keadaan kafir. Falam yadkhul ahadun minhum illa bijiwarin aw mustakhfiyan wa kana jami'uhum salasata wa salasina rajulan wa kana min baini man dakhala bijiwarin Utsman bin Mad'un dakhala bijiwaril Walid bin Mughirah wa Abu Salamata dakhala bijiwari Abi Thalib. Tuan-puan yang dikasihi Allah, untuk berita ini sudah saya terangkan di pertemuan sebelumnya, yaitu akhirnya mereka balik, ternyata kabar tak betul. Yang balik cuman orang yang punya perlindungan dan balik ke kampung secara sembunyi-sembunyi.
Baik tuan-puan, tentang pembahasan hijrah sudah pun telah selesai. Syekh Said Ramadan Al-Buti ini mengambil ibrah. Ada 3 ibrah yang kena kita ambil daripada hijrahnya Rasulullah. Tuan-puan yang dikasih Allah, andaikan dibaca ini ibrahnya, ada sekitar 2 muka surat lebih. 2 muka surat lebih. Nanti kita akan kehilangan masa. Jadi maka akan saya ringkaskan 3 hikmah, 3 pelajaran, 3 ibrah yang boleh kita ambil daripada hijrahnya Rasulullah yang ditulis oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti. Yang pertama, kata Syekh Said Ramadan Al-Buti rahimahullah mengatakan, semua orang Islam, penceramah, pendakwah, ustadz ataupun pengajar wajib teguh kepada agama Allah. Jadikan agama adalah sumber kekuatan. Setiap umat Islam, siapapun orangnya, terlebih pendakwah, dai, pejuang Islam, mujahid, maka kena teguh kepada agama Allah. Jadikan agama sumber kekuatan. Maksudnya macam mana tuan-puan? Hiduplah dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Hiduplah tuntunannya, yang menjadi ajarannya adalah Al-Quran dan hadis. Kalau tak faham macam mana? Ikut kata ulama. Wajib mencurahkan semua, bahkan seluruh hidup untuk akidah. Seorang Islam, kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, wajib mencurahkan semua apa yang dia miliki untuk agama, untuk berjuang agama, sampai nyawa pun diserahkan. Maka orang-orang yang berjuang itu kena siap meninggal. Jika agama hilang, harta, tanah tiada guna lagi, kata Syekh Said Ramadan Al-Buti. Karena sumber kekuatan itu adalah agama. Ketika orang itu di dalam hatinya, jiwanya tidak punya nilai agama, andaikan rumah dia besar, tanah dia luas, harta dia banyak, melimpah, tapi tak ada agama dalam hidupnya, agamanya sia-sia, merugi, apatah lagi di akhirat. Sudah masyhur tuan, sudah pun, apalagi yang kita usianya sudah dekat 40, apalagi di atas 40, harta ini akan kita tinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hakikat hubungan antara ajaran yang dibawa Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Jadi antara Nabi Isa ajarannya dan ajaran Nabi Muhammad itu ada kaitan, saling keterkaitan. Maka kita tuan-tuan, kita kena meyakini bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi dimulai daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah Nabi Muhammad alaihissalam, semuanya agamanya satu, yaitu Islam. Islam saja. Macam mana boleh ada kata Nasrani, ada kata Yahudi, ada kata Wasani, penyembah lain. Macam mana ini? Itu dikarenakan mereka tidak mengikuti ajaran yang murni. Mereka merubah kitab-kitabnya sendiri. Tuan-puan yang dikasihi, pada sekitar tahun 2000 saya pernah baca buku daripada pendeta itu perempuan. Dia keluar daripada Kristen masuk Islam, minta maaf. Dia tuliskan banyak perubahan-perubahan. Pun juga banyak saksi-saksi daripada orang-orang yang dulunya itu beragama bukan Islam kemudian masuk Islam. Contoh, di dalam kitab Injil yang lama ditulis, minta maaf, khinzir itu, babi itu haram. Nabi haram. Maknanya sama, Islam pun haram, Kristen pun haram, sama-sama haram. Tiba-tiba perubahan zaman,
ditukar, dirubah. Babi hutan haram, maknanya yang babi bukan babi hutan halal. Ini namanya berubah, ajarannya sudah berubah. Tuan-tuan yang dikasih Allah Subhanahu wa taala, minta maaf kalau saya orang Indonesia, babi ini bukan perkataan yang kasar. Minta maaf kalau babi dekat sini perkataan yang kasar. Kemudian Raja Habasyah hanya menolong orang yang tidak menyimpang. Raja Habasyah boleh melindungi rakyatnya semua, syaratnya cuma satu, dia tidak sesat. Jadi dekat satu negara ada banyak agama, asalkan agama itu dia tak menyimpang, tak sesat, Raja Najasyi itu akan melindungi. Yang ketiga, ini yang kita kena ingat-ingat. Dalam keadaan terpaksa boleh berlindung kepada non-muslim, orang-orang kafir. Kalau kita terpaksa, maka kita boleh berlindung kepada orang-orang kafir. Kalau kita terpaksa, kalau tidak terpaksa, maka tidak boleh. Apakah contohnya itu orang-orang muhajirin? Orang-orang muhajirin, sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan pada non-muslim, yaitu Raja Habasyah. Raja Habasyah awalnya belum masuk Islam, tapi lama-lama nanti masuk Islam. Itu nama dia terpaksa. Itu tidak ada masalah. Pun juga jangan kita fikir pada masa para sahabat hijrah ke Habasyah, ke negaranya Najasyi, ini Makkah sudah Islam. Bukan. Makkah pada masa itu adalah negara kafir, tuan-tuan. Jadi negara kafir, belum Islam lagi. Makkah belum jadi negara Islam. Jadi ketika mereka berlindung, itu sangat wajar. Kenapa? Al-Islam ya'li wala yu'la. Islam itu di atas, kena tinggi, tidak boleh direndahkan. Maka dalam keadaan terpaksa boleh berlindung kepada orang kafir, kepada non-muslim. Tapi kalau tidak terpaksa, tidak boleh. Sama ada itu ahli kitab ataupun orang musyrik. Contohnya pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan dikasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad, nabi yang sangat perjuangan itu untuk umatnya. Tapi ketika hijrah ke Taif, bukannya disambut dengan baik, malah dibaling kayu, batu, sehinggalah Rasulullah berdarah. Malaikat pun marah. Coba tuan-tuan bayangkan kita mengaji tauhid, nah malaikat itu kan tidak punya nafsu, tapi melihat nabinya dizolimi, punya rasa marah. Maknanya itu sangat melampau. Nabi dilindungi, minta perlindungan siapa? Nabi meminta perlindungan Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi waktu itu belum masuk Islam. Nabi berlindung kepada orang yang bukan Islam. Kemudian boleh berlindung kepada orang kafir dengan syarat, ada syarat. Jadi tadi boleh dengan terpaksa. Syaratnya lagi, orang muslim, orang Islam boleh berlindung kepada orang-orang kafir, negara kafir dengan syarat. Perlindungan mereka tidak merusak dakwah Islam. Jika ada orang muslim 10 orang berlindung kepada negara kafir, asalkan dia berlindung di dekat sana aman dan boleh berdakwah, mengajak orang lain masuk Islam, tidak dikacau, tidak dilarang, maka boleh. Kalau dilarang, maka dilarang hijrah ke negara kafir.
Jadi orang-orang muslim boleh berlindung kepada orang kafir, syaratnya boleh tetap berdakwah dan juga hukum agama tidak diubah. Boleh melakukan aktiviti keagamaan, boleh sholat, boleh zakat, dan tidak dilarang, tidak ada diubah hukum Islamnya. Maka jika ada orang-orang Islam pindah ke negara orang kafir, di sana dia dilarang sholat, hukum Islamnya dirubah, maka orang-orang Islam ini dilarang, maknanya hukumnya haram mereka hijrah. Lebih baik mereka duduk di kampungnya. Dalilnya ialah Rasulullah sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada permulaan berdakwah kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir tak suka, nak bunuh, nak ancam, nak sakiti, nak zurimi. Siapa yang melindungi? Abi Thalib, pamannya. Abi Thalib tidak masuk Islam, tapi melindungi Rasulullah. Orang-orang kafir berkali-kali membujuk, merayu Abi Thalib untuk menghentikan Muhammad berdakwah. Akhirnya satu masa ada Abu Thalib menuruti permintaan orang kafir. Abi Thalib berkata kepada Nabi Muhammad, wahai anakku kemenakanku, anak buahku, sudahlah, hentikan dakwah engkau. Punya alasan ini ada bahaya dan seterusnya. Mendengar perkataan Abi Thalib yang tidak mensokong dakwahnya Rasulullah keluar daripada perlindungan Abi Thalib. Kata Rasulullah, saya lebih baik mati daripada diminta berhenti berdakwah. Andaikan matahari itu diletakkan di genggaman saya tetap nak berdakwah. Dibagi hadiah macam manapun, sebesar apapun, saya akan tetap berdakwah, kata Nabi Muhammad. Tak mau dilarang. Maknanya Nabi Muhammad punya pilihan, dia memilih keluar. Dalam makna, ya sudah, paman tak payah lindungi saya, tak ada masalah, saya akan tetap berdakwah. Maksudnya macam itu. Jadi ketika dakwah Islam dilarang, hukum Islam dirubah, aktiviti Islam ibadahnya itu dilarang, maka hukumnya haram berhijrah ke tempat itu. Alhamdulillah. Itulah ibrah atau pelajaran-pelajaran daripada hijrahnya Nabi Muhammad yang kali pertama, ataupun hijrah kepada tanah Habasyah yang dipimpin oleh raja yang sangat adil, walaupun tidak pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-puan, masa tinggal sedikit, saya akan kisahkan sedikit tentang Habasyah yang masih berkaitan dengan Raja Najasyi. Di tanah Habasyah ini, orang-orang Muslim duduk di tanah Habasyah, duduk di negara orang, di kampung orang lain, kurang lebih 12 tahun. Selepas 12 tahun pindah ke Madinah. Madinah itu sudah jadi negara Islam. Jadi Madinah dulunya bukan negara Islam, menjadi negara Islam. Orang-orang Habasyah, muhajirin ini yang berlindung di bukan negara Islam, setelah punya negara Islam sendiri, pindah hijrah ke Madinah. Raja Najasyi, tuan-puan yang dikasih Allah Subhanahu wa taala, yang punya nama asli Ashamah bin Abjar. Ini akhirnya masuk Islam, tuan-puan. Tapi dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Maka dia dikatakan para ulama khilaf, beza pendapat, mengatakan Raja Najasyi bukanlah sahabat, tapi tabi'in, muridnya sahabat.
Awalnya Raja Najasyi itu menyembunyikan keislamannya. Dia diam-diam masuk Islam. Kenapa tuan-tuan? Di kalangan orang Arab ini kalau jadi ketua selalunya macam itu. Akan malu kalau masuk Islam. Malu kepada siapa? Kepada rakyatnya. Raja Najasyi sembunyi-sembunyi masuk Islam. Lama-lama rakyatnya tahu rajanya ini masuk Islam. Kecewa. Rakyatnya kecewa. Semua rakyat itu kecewa. Dulu Raja Najasyi ini dipuja-puja, disanjung-sanjung, dipuji-puji oleh semua rakyatnya. Gara-gara dia masuk Islam, dipertanyakan, diserang, dipertikaikan. Akhirnya Raja Najasyi membawa kaum muhajirin, menyediakan kapal-kapal laut atau perahu-perahu untuk mereka pergi. Kata Raja Najasyi, nanti kalau saya kalah melawan rakyat saya sendiri, kalian semua pergilah. Tapi kalau saya menang, duduklah di sini. Akhirnya Raja Najasyi menghadapi rakyatnya. Tuan-tuan dikasih Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya Raja Najasyi mentaklukkan rakyatnya bukan dengan ancaman, bukan dengan perang. Kata Raja Najasyi, saya ini raja kalian bukan? Ya, engkau adalah raja kami. Saya ini raja yang macam mana? Engkau ini adalah raja yang adil, yang baik, yang bijaksana. Kalau gitu kenapa engkau mempertikaikan kita, mempertikaikan saya? Engkau telah masuk Islam. Akhirnya Raja Najasyi menjelaskan, saya memang masuk Islam. Kenapa? Karena ajaran itu sama. Perbezaannya cuma satu. Nabi Isa menurut awak adalah anak Allah, menurut kita adalah Abdullah, hambanya Allah. Setelah dijelaskan, rakyatnya percaya. Sebagian yang percaya masuk Islam, sebagian yang tak percaya tak berani karena kebaikan, keadilan Raja Najasyi. Akhirnya umat Islam duduk di situ sampailah tahun ke-7 Hijriah. Tuan-tuan yang dikasih Allah Subhanahu wa taala. Di kota Najasyi, di kota Habasyah itulah Nabi Muhammad SAW mengamati itu mengawasi. Walaupun sahabatnya jauh di tanah Habasyah, di Ethiopia, Afrika, ini Nabi Muhammad mengawasi satu persatu sahabatnya keadaannya macam mana. Di situ pula Nabi Muhammad SAW menikahi seorang perempuan nama dia Romlah, yang kita panggil dengan Ummu Habibah. Singkat tuan-tuan, karena kenapa saya kena sampaikan, nanti di kitab ini tidak dijelaskan, makanya saya sampaikan. Jadi Nabi Muhammad berada di Madinah, melamar Ummu Habibah, menikahi Ummu Habibah di Habasyah, Ethiopia. Siapa yang mewakili? Raja Najasyi. Walinya siapa? Walinya Khalid. Jadi ini syariatnya Nabi Muhammad, boleh menikah dengan cara diwakilkan karena Rasulullah pun melakukan. Dan satu-satunya istrinya Rasulullah yang menikah jarak jauh, bahasa sekarang jarak jauh adalah Ummu Habibah ataupun Romlah. Jadi Nabi Muhammad berada di Madinah, pengantin wanitanya Ummu Habibahnya itu ada di Habasyah. Maharnya sekitar 400 dinar. Satu dinar berapa haji? 1000 lebih. Wa'alam. Kalau 1000 berarti 400.000. Nabi Muhammad SAW, tuan-puan, ini madhab daripada Syekh Maimun. Jangan kisahkan Nabi Muhammad itu benda-benda yang macam Nabi Muhammad itu sederhana sangat, tak. Menikahi istri-istrinya itu rata-rata kebanyakan maharnya itu besar-besar, mahal-mahal. Tapi menganjurkan umatnya, wanita paling baik maharnya jangan mahal-mahal.
Kenapa? Karena tahu umatnya itu tak mampu. Tapi kalau mampu, buatlah yang besar sekali. Banyakkan mahar. Kenapa? Uang mahar ini tuan-puan, kata Syekh Maimun Zubair rahimahullah, barokahnya banyak. Uang mahar, mas kawin yang diberikan kepada istri, yang jadi milik istri itu uang barokahnya banyak. Sehingga kata Syekh Maimun, ini uang kalau dibuat modal perniagaannya jadi barokah. Tapi minta izin ke istri, karena itu sudah jadi uang milik istri. Tuan-puan yang dikasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad menikahi Siti Romlah dengan cara jarak jauh, dengan peristiwa yang luar biasa. Kenapa tuan-puan? Tujuan Nabi Muhammad menikah Siti Romlah, karena Siti Romlah itu salah satu perempuan yang pertama kali masuk Islam, yang mengalami cobaan yang sangat berat. Hijrah daripada Makkah ke Habasyah dalam keadaan hamil. Dalam keadaan hamil, dan hijrahnya bukan naik bus, naik pesawat, naik kereta, bukan, jalan kaki. Dalam keadaan hamil. Yang kedua, punya orang tua sangat memusuhi Rasulullah. Jadi kalau dia duduk dekat Makkah, ancamannya besar, nyawa. Yang ketiga, punya suami nama dia Ubaidillah bin Jahshin. Dulu dia masuk Islam pertama kali. Dia Islam pertama, waliyadzubillah. Masuk Islam awal sudah masuk Islam dah. Sering diskusi. Orang ini Ubaidillah, suaminya Romlah, suka diskusi dengan orang-orang beda agama, sepakar diskusi. Lama-lama dia masuk Kristen balik, murtad balik. Jadi dia dulunya kafir, masuk Islam, murtad balik, kafir lagi, dan suka minum khamr. Atas cobaan yang sangat berat yang dialami Siti Romlah, yang saya tak boleh sampaikan semua, Nabi Muhammad memberikan bisyarah, memberikan kebahagiaan kepadanya, dipinang sebagai istrinya sendiri. Alhamdulillah tuan-puan, kajian sirah telah pun selesai. Alhamdulillah, semoga barokah daripada Rasulullah SAW, barokah daripada kitab ini, barokah daripada Syekh Said Ramadan Al-Buti. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, keberuntungan dunia akhirat, kesehatan zahir batin, anak, cucu, keturunan, zuriat kita, istri semua, dan negara kita yang tercinta ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Generasi-generasi anak-anak cucu semua kita ini menjadi ahli ilmu, ahli ibadah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul qawli ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.